berkenalan dan berbincang-bincang sedikit dengan seorang yang datang dari Indonesia tapi bekerja untuk US Department of Defense, right? Oke, namanya Santi, tapi saya perkenalkan saja. Silakan memperkenalkan diri. Saya Santi Nuli Darmawan. Saya bekerja di US Department of Defense, tepatnya Defense Cooperation Office di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Oke, kalau saya boleh tanya, sudah berapa lama bekerja di US Department of Defense? Kurang lebih 1,5 tahun dari bulan April tahun 2010. Oke, kalau bisa cerita sedikit, sebetulnya responsibility atau tugas-tugas dari staff maupun sebab Anda di bawah attaché pertahanan kalau tidak salah ya, itu main responsibility atau main jobsnya itu apa saja? Kalau kantor saya specifically banyak mengorganize kegiatan operasional yang menjadi program Amerika Serikat, program bantuan Amerika Serikat untuk Indonesian Military, jadi TNI dan juga Kemhan, Kementerian Pertahanan. Kalau saya sendiri membidangi bagian pendidikan dan juga latihan, termasuk ada US Assistance Program namanya International Military Education and Training Program. Kemudian ada Counter Terrorism Fellowship Program dan ada kegiatan pendidikan lainnya. Oke. Jadi kalau saya boleh tanya, ada berapa program sebetulnya yang up to date sampai hari? Jadi tadi Anda sebutkan ada program pendidikan IMET. IMET itu pendidikan bidang militer. Betul. Kemudian tadi yang ada counter terrorism, military counter terrorism. Yes. Okay. And then ada untuk semacam ini executive program. Eksekutif program, bisa tolong dijelaskan apa itu eksekutif program? Kalau agak banyak sebetulnya programnya, itu hanya dari segi programnya saja, tapi kalau dari segi jumlah berapa banyak yang kita kirimkan gitu ke kursus apa aja, itu sebetulnya banyak sekali. Oh, jadi jenis kursus militer itu banyak. Tetapi itu masuk dalam program pendidikan dan pelatihan. Betul. Yang direncanakan atau dirancang untuk Indonesian military, jadi bantuan militer. Ya, Oke. Jadi selain pendidikan apa saja? Kalau saya sih hanya membidangi pendidikan saja, tapi maksud saya kalau di kantor kami di Office of Defense Cooperation itu ada latihan gabungan. Oh, termasuk latihan gabungan. Latihan gabungan juga dibagi per service ya, angkatannya tergantung apakah angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat. Kemudian juga ada beberapa program military sales untuk jual beli senjata antara dua pemerintah. That's also under my office. The office. Tapi bidang lain, bukan bidang saya. Kalau apakah saya kurang tahu, apakah Anda tahu berapa anggaran dari US Department of Defense yang di Indonesia yang Anda sebut tadi, Defense Corporation Office itu? Apakah Anda mengetahui dananya? Kalau secara total terus terang tidak tahu, tapi kalau untuk dana pendidikan sendiri, untuk IMET saja itu tahun ini Indonesia dapat 1,8 juta US dollar. Oh, jadi untuk program IMET itu 1.8 million US dollar. Oke, and then untuk pelatihan? Kalau untuk combating terrorism itu sekitar 800.000 US dollar. I see. Yeah. Oke. Dan sebagai warga negara Indonesia yang bekerja untuk US government, itu bagaimana kesan Anda? Kesannya sangat baik. Terus terang, I learned a lot dari diplomasi US government ke Indonesian government, terutama untuk persoalan defense. Kemudian juga jadi belajar two types of birokrasinya Indonesia juga birokrasinya Amerika Serikat. And I think what I learned a lot adalah also how to become a diplomat myself, karena I have to work in between two governments. Gitu. Okay, if I may ask you one more questions about cara bekerja misalnya. Setahu saya biasanya di Indonesia agak lambat, tapi kalau Anda bekerja
di US untuk US government lebih harus efisien atau produktif begitu, bisa tolong ceritakan sedikit? I think what's very different dan what I learned a lot dari Amerika itu adalah karena cara kerjanya yang very well planned, very plan ahead gitu ya. Untuk contohnya untuk program kerja saya sendiri aja itu kita udah rencanain 2-3 tahun sebelumnya. Jadi actually right now kita sedang execute program yang sudah di plan 2 tahun sebelumnya. And then tahun ini kita harus plan lagi untuk setahun 2 tahun sesudah ini. Jadi sangat time frame-nya sudah diatur, jadi kita execution-nya juga baik. In terms of efficiency juga saya rasa hampir sama dengan Indonesia ya. Kita kan ngebuat birokrasi, cuma tipenya aja beda, tapi tetap ada birokrasinya juga. Birokrasinya juga ini apa namanya, membuat pekerjaan menjadi lambat atau planning. Ada sistemnya ya. Jadi atau ada handicap atau challenges. No sih, akhirnya ketika kita tahu itu sistem yang harus dijalankan dan sistem itu memang membuat kerja lebih efektif, I don't think there's anything wrong with it ya. Gitu. Ya. Kalau tidak salah Anda punya superior itu kalau tidak salah juga bawahan dari atashe pertahanan yang orang militer juga. Betul. Atau orang sipil? Betul, militer. Oh, militer. Semua atasan saya directors and chief dan juga atashe pertahanan semua militer. Oke. Ya. US military officer. Semua US military officer. Oke. Yeah. Kemudian yang saya ingin tanyakan setelah 3 minggu di sini ya. 2 weeks. 2 weeks 2 actually. Ini minggu kedua. Oh, 2 weeks altogether. So how is your impression? It's not my first time here. Where were you before? You mean which? Yeah, I mean to say. kita di Monterey. Oh, so last time was in Monterey as well. Yes. Ini kan program ketiga kalinya kita kesini. Setahun ini aja udah 2 kali kan, ini kedua kali. Ya, dan untuk Anda sendiri sudah keberapa kali ini kesini? I stopped counting kan udah. So many times before. So many times, tapi I'm sure it's still less than 10 times. Yes. Is tapi there any? Udah lebih dari 6. Okay, so is there any new things that you would like to share with us? Apa new things in terms of? Ya, dan selalu biasanya datang di musim dingin, di winter, close not always. Different seasons. Yeah, different season. Last time saya kesini itu ke Ohio bulan Agustus ya, itu lagi panas. Jadi kalau job description Anda, kalau saya boleh tanya sedikit, kalau tidak salah bukan hanya execute the plan yang sudah dibuat, tetapi juga fungsi Anda kalau di sini harus menerjemahkan juga atau tidak? No. Saya tidak pernah menerjemahkan karena itu bukan bagian dari job description. Tapi kalau memang ada diperlukan, tentunya I'll be standing by for translation. Who is the interpreter when? There is no interpreters. They all understand English and they speak English. So they are capable to understand and yes. Semua students militer dari Indonesia yang dikirim sekolah ke Amerika, baik untuk pendidikan ataupun kursus seperti ini, they all have English capabilities karena sebelumnya diseleksi dulu oleh Kedutaan Besar Amerika. Okay. So we make sure that they have to be able to speak and understand English fluently. Yeah. Just for curiosity, yang dikirim kenapa kebanyakan itu kolonel ya? Kenapa tidak ada yang lebih bawah ataupun misalnya yang itu kebetulan karena program ini memang untuk kolonel level. That's why we call it executive. It depends on the program. Of course, ini executive program level, jadi dari executive program level, right. dari Unhannya sendiri juga untuk master degree, memang mereka required minimal kolonel semua. Oh, required minimal kolonel dan pendidikan dari sisi pendidikan mereka master degree rata-rata. Mereka di sini untuk pursue master degree. Oh, pursue master degree. Yes. Oh, oke. Oke, jadi mereka dalam program. Ya, mereka pendidikan S2 sekarang. I see. Oke, maka itu biasanya pangkatnya kolonel gitu. Kemudian ada jenis-jenis training jenis lain yang untuk level sampai bintang 1 juga ada. Oke. Saya rasa begitu. Terima kasih banyak atas informasi sangat berguna buat kita di sini, terutama untuk pemirsa Kabari di Amerika. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Demikianlah pemirsa Kabari bincang-bincang singkat kita dengan Santi.
Dan untuk itu sampai hari ini, untuk saat ini sekian dulu dan sampai jumpa lagi. Saya Vincent dari kabarenews.com.